Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi hayalan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung para sahabat podcast Tiga Rana Pancasila menonton, menyimak sesi kita kali ini yang akan berbicara aspek sangat substantif mengenai demokrasi Indonesia, mengenai tata kelola di Indonesia, tata kelola politik terutama di Indonesia yang pada kesempatan, dalam begitu banyak kesempatan dalam 2 dekade terakhir, satu setengah dekade terakhir, kita melihat ada kejemuran. Di satu sisi beberapa Indonesianis menyebut kita mengalami regresi, kemunduran, dan itu harus kita respons. Dan pada kesempatan kali ini di podcast Ranah Tata Kelola, di podcast Tiga Rana Pancasila, kita akan membahas secara spesifik mengenai digital demokrasi, antara partisipasi dan represi digital yang kita hadapi hari ini. Tentu saja ini topik yang sangat bukan saja krusial ya, tapi juga urgen. Ini mendesak. Karena apa? Karena secara politik kita berhadapan dengan 2 konteks sekaligus ya. Pertama, secara kelembagaan politik kita berhadapan dengan situasi yang di dalam begitu banyak literatur, di dalam begitu banyak spektrum gerakan, kita dianggap ya bukan hanya dianggap saya kira, tapi ada indikasi, ada sinyalemen bahwa kita mengalami sesuatu yang dalam bahasa sederhana, saya pakai bahasanya Gen Z saja, kita tidak sedang baik-baik saja. Kira-kira itu. Yang kedua, kita berhadapan dengan situasi yang sebenarnya ini momentum baik. Apa itu? Technological advance. Kita mengalami pencanggihan dari sisi teknologi, kita mengalami perkembangan IT, dan itu harusnya menjadi ruang bersama kita yang prospektif gitu, yang sangat potensial untuk kita menjadi lebih progresif dari sisi minimal partisipasi gitu ya, tapi secara umum tata kelola interaksi sekaligus ruang saya kira bagi perbaikan demokrasi di Indonesia. Bersama kita hari ini ada 2 tokoh luar biasa, Mas Wijayanto, Mas atau Bang? Mas saja. Oke, Mas Wija, kita biasa panggil Mas Wija. Kemudian ada tokoh yang kita juga semua sudah tahu, yaitu Pak Manuel, mantan menteri pada eranya ya Pak Manuel, pemikir hebat saya kira, dan pekerja komunitariat yang tekun. Beliau pernah di LP3S, Pak Manuel Kasih. Tapi saya ingin ke Mas Wija dulu. Mas Wija ini kan dari sisi background lengkap sekali saya kira. Beliau akademisi, beliau adalah dosen ya di Undip. Nama departemennya apa? Departemen Politik dan Pemerintahan. Saya mengajar mata kuliah Media dan Demokrasi. Oke, luar biasa. Beliau akademisi di satu sisi, tapi beliau juga kepala Pusat Media dan Demokrasi di LP3S ya. Benar, Direktur Media dan Demokrasi LP3S. Direktur ya, Pusat Media. Jadi 2 beliau ini, beliau berdua ini tokoh luar biasa. Kalau saya tokoh tapi tokoh kelontong. Beliau ini tokoh luar biasa dan ternyata ya tumbuh besar di rahim yang sama, LP3S gitu ya. Dan sekarang beliau berdua akan berkontribusi untuk isu ini. Kalau bahasanya di belakang tadi kan kita berbincang ini spesial untuk Aliansi Kebangsaan gitu ya. Untuk hadir di podcast Tiga Rana Pancasila karena base-nya kan sebenarnya di Semarang. Saya base di Semarang. Saya baru saja landing 1 jam yang lalu, langsung ke kantor Aliansi Kebangsaan. Oke, langsung ke studio kita ini. Luar biasa. Terima kasih Mas Wija. Yang lain, tapi beliau di Undip juga menduduki jabatan struktural sebagai wakil rektor bidang riset, inovasi, kerjasama dan komunikasi publik. RIKK, nomenklatur baru yang barangkali kampus-kampus lain bisa tiru ya, karena
tampaknya ini hanya ada di Undip. Kira-kira begitu background dari beliau berdua. Saya secara ini substansi demokrasi digital. Tampaknya kita mesti mulai dari kita ngulik Pak Manuel dulu ya. Yang oleh Mas Wijaya dibilang panggilannya Bang Manuel ya, karena senior kan. Senior kita. Pak Manuel, saya ingin memberikan konteks besar soal kaitan antara demokrasi digital dengan situasi kita hari ini, terkait dengan demokrasi kita, terkait dengan tata pemerintahan demokratis kita gitu. Ada beberapa kejumutan tadi saya sebut di awal, kejumutan, ada kemunduran yang disinyalir oleh beberapa scholars gitu ya. Bagaimana kemudian ini kalau kita tarik pada urusan urgensi di demokrasi digital dalam tata kelola pemerintahan yang seperti ini, sebenarnya dalam perspektif Pak Manuel seperti apa? Ya, Mas Ali, terima kasih. Jadi saya sepakat apa yang Mas Ali disampaikan sebagai pengantar tadi ya. Topik demokrasi digital ini mengapa penting untuk kita diskusikan? Tentu karena ada alasannya. Kita perhadapkan dengan realitas saat ini gitu. Kita tahu bahwa kalau tadi istilahnya Mas Halili, demokrasi kita hari ini tidak baik-baik saja gitu ya. Padahal dulu ya waktu kita melakukan reformasi tahun 99 itu kan komitmen kita sangat tinggi loh. Kembali ke negara yang demokratis, berbasis hukum gitu ya, constitutional democratic state. Itu komitmen besar kita waktu reformasi dulu sebagai respons terhadap pengalaman negatif 30 tahun. Orde Baru yang sangat represif, dan saya ngalami itu masalah ini. Bagaimana 30 tahun kita hidup dalam satu era yang sangat represif, otoriter gitu. Jadi ketika reformasi komitmen ini muncul, kita sangat mendukung gitu ya. Ternyata sudah berapa abad ini 25 tahun kita melihat bahwa harapan besar itu mulai demokrasi tidak seperti yang kita harapkan gitu. Kalau tadi Mas Halil dikaitkan dengan tata kelola ya, mungkin kita pakai dua ukuran saja gitu. Indeks demokrasi kita kan semua hasil survei, nanti Mas Wijaya bisa lebih memperjelas secara dalam. Semua hasil survei dari berbagai lembaga yang kredibel itu menunjukkan indeks demokrasi kita ini merosot. Tadi Mas Halil sudah sebut salah satu dari bukunya Thomas Power dan Eva Warburton itu ya. Nah, demokrasi di Indonesia itu from stagnation to regression itu. Intelligence Economic Unit, Freedom House, dan mungkin yang terbaru ini yang akan di launching buku tanggal hari Senin nanti ini dari Sana Jafre dan Eva Warburton juga. Itu Jokowi's Presidencies yang akan di launching hari Senin depan di Australian National University itu jelas itu digambarkan itu kita ini kembali ke era authoritarian. Jadi artinya semua hasil studi dan yang sudah dipublikasikan itu mengukuhkan apa yang kita alami dan kita rasakan gitu. Kita sendiri merasakan itu, tapi ini hasil studi mengukuhkan itu kan, indeks demokrasi kita merosot gitu ya. Kemudian dari hukum, karena dua ini terkait ini. Tadi kita kan negara demokrasi berbasis hukum, berbasis konstitusi gitu. Kita tahu bahwa hukum kita juga tidak baik-baik saja gitu. Nah, indeks yang terbaru dari World Justice Report itu ya, itu menunjukkan bagaimana merosotnya itu. Dulu ketika tadi awal reformasi, kita dianggap karena komitmen kita besar terhadap negara hukum, rule of law, prinsip-prinsip rule of law. Sekarang itu hasil itu World Justice Report itu menunjukkan, kan mereka bikin itu indeks rule of law tiap negara. Gitu. Kita merosot juga gitu, dan merosotnya agak menyedihkan itu, memprihatinkan gitu. Jadi kira-kira dari dua indeks ini, hukum dan demokrasi ini gitu, kita memang tadi yang Mas Halili katakan itu, kita satu suasana tata kelola yang buruk, politik buruk, hukum buruk, dan itu pasti punya efek ke hal yang lain, ekonomi dan yang lain-lain gitu loh. Nah, di sisi lain kita lihat civil society kita ini kan melemah gitu. Kalau kita bicara kita ingin memperbaiki tadi situasi yang tidak baik-baik ini kan kita harusnya punya civil society yang kuat yang bisa didorong untuk memperbaharui gitu. Nah, sekarang semua civil society kita ini juga terkooptasi oleh state gitu ya. Nah, dalam suasana seperti ini alternatifnya apa gitu? Bagaimana kita mendorong kembali? Tentu kita kan punya harapan demokrasi ini tidak boleh mati, harus baik gitu. Harapannya dari mana gitu? Sebagian teman-teman mengatakan melalui cara yang formil kita melakukan misalnya
revisi undang-undang kepartean, revisi undang-undang pemilu dan sebagainya gitu. Instrumen-instrumen hukum, instrumen-instrumen formal gitu ya. Memperkuat ya macam-macam lah lembaga-lembaga yang kenyataannya saya kira tidak gitu. Kita tahu bahwa hukum dan politik kita, ekonomi kita sudah dibajak oleh oligarki gitu. Sehingga alternatif yang tersisa saya kira itu barangkali topik yang mau kita bicarakan ini bisa nggak kita mendorong demokrasi digital ini sebagai salah satu alternatif untuk menembus kemunduran dan kebekuan ini. Kira-kira seperti itu. Mas Wija, kalau kita cermati secara lebih komprehensif ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Manuel, kan sebenarnya kita bisa tangkap itu kecemasan, suasana murung, kira-kira gitu ya, dari praktik yang kita saksikan hari-hari ini terkait dengan hukum, terkait dengan politik gitu ya. Sementara di sisi yang lain ketika kita melihat bahwa secara kelembagaan kan checks and balance itu kan bagian dari power control ya secara kelembagaan gitu. Tapi kan ada control yang lain, ada people control gitu kan yang itu mestinya dimainkan oleh media, civil society dan seterusnya. Tapi sebenarnya secara substantif kalau Mas Wija melihat apakah memang kinerja pengawasan non kelembagaan, kita sebut saja people control, itu sebenarnya punya kontribusi untuk meningkatkan tadi bahasanya Pak Manuel, harapan kita kan tadi harapan melemah dalam situasi begini. Sebenarnya ada harapan besar yang bisa kita dongkrak nggak sih dengan peran civil society tapi basisnya dunia digital. Silakan Mas Wija. Ya, terima kasih Mas Aleli. Saya pikir itu pertanyaan menarik yang tadi sudah diinspirasi ya dari paparan dari Bang Manuel. Jadi kalau kita melihat partisipasi dari warga negara, pertama-tama mungkin saya akan mulai dari situasi makro dulu ya. Tadi Bang Manuel sudah dengan akurat menjelaskan tentang kemunduran demokrasi di Indonesia. Jadi kalau kita periksa literatur selama 5-10 tahun terakhir, kita akan menemukan berbagai konsep seperti democratic regression, democratic backsliding, democratic decline, bahkan authoritarian turn juga di berbagai literatur. Dan sebenarnya LP3 sendiri, karena pada waktu itu kita menerbitkan ya outlook tahunan tentang situasi kemudian demokrasi di Indonesia sejak 2019 sampai sekarang, 6 tahun. Dan ada satu seri pada tahun 2021 itu karena LPDS sering menyampaikan tentang kemunduran demokrasi, lalu kemudian wah itu bias barat karena scholarsnya kan tadi barat semua dan pakai bahasa Inggris juga gitu. Nah kita mengundang 136 ilmuwan sosial politik di Indonesia untuk melakukan refleksi atas situasi kemunduran demokrasi pada waktu itu tahun 2021. Semua kesimpulannya sama bahwa demokrasi Indonesia tadi Mas Halil sebutkan kalau bahasanya Gen Z tidak sedang baik-baik saja, tengah mengalami kemunduran. Nah, kalau kita pinjam ya pisau analisisnya James Robinson dan Daron Acemoglu itu dalam The Narrow Corridor itu, kemunduran demokrasi Indonesia bisa dijelaskan karena satu sisi, jadi mereka mengandaikan demokrasi itu bisa terpelihara ketika ada balance of power antara state sebagai sumbu X, sumbu Y, dan society di sumbu X. Nah, ketika mereka imbang, maka kemudian demokrasi jalan. Kebebasan, liberty itu akan terjaga. Tapi ketika state terlalu kuat, maka yang terjadi adalah authoritarianisme bahkan totalitarianisme. Nah, yang terjadi hari ini memang state-nya terlalu kuat. State dalam hal ini adalah oligarki itu. Yang berbagai teori telah menyebutkan berbagai studi ya secara empirik bagaimana mereka kemudian membajak warisan reformasi, salah satunya KPK, itu pelemahan KPK. Nah, dalam hal ini, ini menarik tuh pertanyaan tentang kenapa society melemah dan apakah benar society melemah, sejauh mana society melemah. Saya mungkin akan memulai cerita dari 98. Nah, ini disebutkan oleh Bang Manuel sebagai awal reformasi politik ya. Pada waktu itu kalau kita melihat berbagai studi, misalnya yang ditulis oleh Marina Lim disertasinya di Twente, dia melihat bagaimana internet ini punya peran penting untuk menggulingkan kekuasaan pada masa itu. Jadi gerakan sosial pada waktu itu komunikasinya lewat jalur bawah tanah melalui internet. Dan menariknya kalau kita periksa literatur sampai dengan tahun 2007 itu, jadi sekitar 10 tahun setelahnya lah ya, Yanuar Nugroho menulis disertasi di Manchester yang sebenarnya sangat optimistis. Yang intinya adalah bahwa demokrasi digital ini, teknologi informasi itu empower civil society, jadi memberikan kekuatan kepada warga
untuk menandingi kekuasaan, untuk melawan kekuasaan, karena kemudian melalui internet ini ada ruang untuk secara terbuka mengkritik, untuk mengkonsolidasi diri, untuk kemudian mengkoordinasi, dan kemudian civil society bisa menguat ya di situ. Nah, namun ceritanya nggak berakhir di sana. Sekitar tahun 2008 ya, itu kita mengalami stagnasi, dan pada masa tahun 2012, terutama tahun 2016, ketika berbagai literatur menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran, situasi digital juga ternyata sama. Jadi ada scholar yang lain itu menceritakan kondisi yang tidak hanya Indonesia tapi juga Asia Tenggara. Aim Sinpeng dan Ross Stapsel itu menulis di buku mereka bagaimana internet from grassroots activism to disinformation. Jadi internet ini kemudian secara perlahan yang tadinya menjadi satu instrumen yang memperkuat warga, kemudian berubah menjadi instrumen yang digunakan oleh kekuasaan untuk merepresi warga negara, untuk merepresi kebebasan sipil, untuk melemahkan demokrasi. Di negara-negara demokrasi muda, internet ini digunakan untuk melemahkan demokrasi. Di negara yang memang sudah otoriter, otokratik, digunakan untuk memperkuat otokratisme itu ya. Itu saya pikir problem yang kemudian kita hadapi. Dan dalam hal ini memang kita mencatat bahwa ada sekurang-kurangnya 3 metode itu yang dipakai untuk melemahkan gerakan sipil. Yang pertama, mungkin kita tahu, saya baru aja menulisnya tentang ini di Kompas beberapa minggu yang lalu. Yang pertama adalah dengan apa yang saya sebut sebagai teror siber. Pada tahun 2019, ketika akademisi seperti saya menolak revisi Undang-Undang KPK, ini akademisi dari 34 universitas di Indonesia, kita masing-masing universitas ada perwakilan yang tergabung di satu WhatsApp group menyusun petisi. Petisi itu untuk menolak revisi Undang-Undang KPK. Tahun 2019 itu. Tahun 2019. Yang terjadi bulan September ya, yang jadi adalah para anggota WhatsApp group itu satu persatu mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenal, yang kodenya dari luar negeri. Saya termasuk mendapatkannya, ada ratusan telepon masuk, dan satu persatu mereka diretas WhatsApp-nya. Jadi kita sebut sebagai digital attack atau cyber terror. Nah, kalau biasanya WhatsApp kita diretas itu kan dulu ada yang namanya mama minta pulsa ya. Ada yang langsung WhatsApp keluarganya, saya lagi di kantor polisi atau lagi di rumah sakit, tolong transfer gitu. Ini tidak ada satupun yang diretas yang mengalami itu. Nggak ada yang minta pulsa gitu. Jadi tujuannya adalah tujuan politis gitu. Dan pada saat itu padahal kita lagi naik melawan pelemahan KPK melalui petisi itu. Beritanya masif, viral, dan yang terjadi kemudian adalah satu persatu kemudian pada left group, karena mereka khawatir WhatsApp-nya diretas. Sebagian sudah diretas gitu. Ada satu anggota, bahkan koordinator dari WhatsApp group itu malah mengirim pesan bahwa dia berbalik mendukung revisi Undang-Undang KPK. Tapi kita tahu bahwa yang itu bukan dia yang mengirim pesan, karena WhatsApp-nya sudah diretas itu. Jadi itu metode pertama. Metode kedua yang juga kita lihat adalah dengan cara membanjiri ruang publik. Jadi pada waktu KPK itu kita ingat bagaimana di berbagai tempat di Indonesia, di media sosial ya, kita mendengar ada hashtag dukung revisi Undang-Undang KPK. KPK kuat, korupsi turun. Dan yang paling ekstrim adalah KPK dan Taliban. Jadi KPK itu disebut sebagai serang Taliban, yang itu cukup mengejutkan. Karena pada satu sisi kita melihat ada ratusan ribu mahasiswa yang turun ke jalan untuk menolak revisi Undang-Undang KPK. 2 meninggal di Halu Oleo. Di sisi lain kok bisa di media sosial ini ada seruan yang begitu masif. Waktu itu kita riset bersama Drone Emprit, dalam 1 minggu saja ada 500.000 lebih percakapan yang mendukung revisi Undang-Undang KPK. Ada tsunami percakapan pada waktu itu. Nah, inilah pola untuk melemahkan gerakan masyarakat sipil di ranah digital yang lain. Pola kedua, jadi teror itulah pola manipulasi opini publik inilah yang digunakannya. Pertama teror siber, kedua manipulasi opini publik. Jadi kemudian kita melakukan riset yang bukunya akan segera kita terbitkan. Bagaimana pada waktu itu ternyata konten itu dibikin oleh cyber troops, oleh buzzers yang mereka dibayar untuk melakukan itu. Ciri-cirinya ada beberapa. Pertama adalah tsunami percakapan yang tiba-tiba di media sosial. Kalau orang biasa mungkin nggak kelihatan, tapi bagi kita peneliti kelihatan. Kedua, konten yang
manufactured. Jadi yang konten yang bagus, yang profesional. Seperti misalnya pada waktu itu ada diagram yang menunjukkan kaitan antara KPK dan Taliban yang di Timur Tengah itu. Itu tidak mungkin dibikin oleh mahasiswa yang lagi patah hati atau iseng gitu ya. Ada gambar macam-macam yang lain. Ini manufacturing untuk ini ya, untuk manipulasi publik ya. Kemudian kita juga melihat yang lain pakai namanya botometer, itu kita bisa melihat bahwa ternyata akun-akun itu akun-akun yang tidak memakai nama asli, nama samaran, dan banyak dari mereka itu pakai robot. Jadi itu pakai botometer kelihatan itu. Jadi kalau pakai mata awam ya nggak kelihatan bahwa dia cyber troops, tapi dengan cara itu kita bisa mengidentifikasi gitu bahwa ternyata mereka adalah robot. Nah, metode yang kita gunakan yang lainnya adalah kita wawancarai itu. Kita bisa bertemu dengan cyber troopers di balik itu, lalu kita mewawancarai mereka, kita bertanya apa motifnya, lalu kemudian termasuk bagaimana mereka mendapatkan pembiayaan, siapa saja yang membiayai, berapa yang dibiayai juga kita temukan. Jadi itu ada cyber troops, itu metode kedua. Metode ketiga adalah di ranah digital juga ada yang namanya weaponization of law. Jadi hukum undang-undang ITE misalnya dan undang-undang KUHP digunakan sebagai dasar untuk mempidanakan suara kritis. Jadi lebih formal ini. Jadi kombinasi antara represi lalu kemudian manipulasi opini publik dan satu lagi adalah penggunaan hukum untuk memidanakan, untuk melakukan kriminalisasi kepada para aktivis. Salah satu contoh yang saya pikir terkenal adalah ini ya, Haris dan Fathia gitu. Mereka pada akhirnya dibebaskan, terbukti tidak terbukti melakukan jadi kan awalnya mereka diskusi di podcast seperti ini, lalu kemudian mengkritik kekuasaan dan kemudian dijadikan dasar untuk memaparkan data juga kan, mempidanakan mereka. Data hasil penelitian juga. Data hasil penelitian padahal gitu kan. Itu bisa dipidanakan. Nah, setelah setengah tahun perjuangan diadvokasi oleh teman-teman YLBHI dan berbagai kalangan, baru mereka bisa bebas. Ini kondisi seperti ini tidak bisa didapatkan oleh warga biasa yang nggak punya jaringan. Pasti akan langsung kalah tentu. Ya kan, itu pun setelah 1,5 tahun perjuangan, 1,5 tahun pengadilan dipanggil ke kantor kepolisian, itu saja sudah in itself satu hukuman tersendiri. Nah, 3 metode ini yang kemudian selalu diulang-ulang ketika ada aktivis yang kritis. Yang terbaru ada seorang kolega alumni Sekolah Demokrasi LB3IS, Neni itu ya, yang kemudian melakukan kritik terhadap pemerintah di Jawa Barat, yang kemudian dia mengalami doxing. Jadi ini kasus sedang berlangsung nih, yang terbaru. Pola-pola seperti ini, jadi menggunakan cyber troops atau buzzers, menggunakan teror cyber, itu terus berulang. Jadi seperti lagu lama yang terulang kembali. Begitu ada yang kritis, maka yang terjadi adalah seperti itu. Sehingga ini membuat situasi yang dulu kita impikan sebagai kan konsep-konsep yang optimis ya tentang penggunaan internet, ini kan ada yang namanya digital citizenship, kewargaan digital. Ada yang namanya digital activism ya. Ada berbagai konsep yang lain tentang bagaimana pada intinya internet telah menjadi instrumen untuk menguatkan gerakan kewargaan. Internet menjadi tempat untuk partisipasi politik yang aktif, yang langsung gitu. Namun di sisi lain juga kita melihat berbagai konsep tadi itu, cyber terror, cyber troops, lalu kemudian sosial media, propaganda. Belum lagi juga kita ada echo chamber di sana ya, algoritma enclave yang jadi kalau kita lihat memang di sana ada 2 aliran pemikiran. Yang satu mereka yang optimis dengan kehadiran internet, yang itu ada dasar empirisnya, dan satu lagi yang tadi Mas Ali disebut sebagai cemas ya, dengan keberadaan internet. Nah, hari-hari ini sayangnya seiring dengan demokrasi di ranah luring yang mengalami kemunduran, bahkan putar balik ke arah otoritarisme, itu juga di ranah digital pun merefleksikan situasi yang sama. Ini kok tone-nya muram semua nih Pak. Tone-nya muram semua. Saya ingin coba tarik dengan kacamata yang jauh lebih bikin kita tersenyum ya. Soal partisipasi Mas. Jadi kan sebenarnya kalau secara garis besar kita katakan gitu kan, demokrasi itu harusnya menjadi arena untuk memperluas partisipasi. Ketika partisipasi itu menyempit ya artinya demokrasi itu mengalami penyempitan. Jadi shrinking civic space itu salah satu penanda buruk bagi semakin surutnya partisipasi publik. Itu kan cerita. Nah, pada bagian ini saya ingin narik ke aspek yang lebih optimistik gitu ya, memberikan harapan bahwa bagi partisipasi sebagai elemen demokratik, demokrasi digital itu pada dasarnya adalah hope yang ruang
itu bisa juga kita katakan sebagai seharusnya antitesis bagi apa yang terjadi di dunia faktual gitu ya, bukan di dunia virtual. Betul. Saya ingin Pak Manuel memberikan komentar dari sisi bagaimana partisipasi itu mestinya dibuka seluas-luasnya, dan saya ingin nanti pada saat yang sama dengan tone yang sama saya minta Mas Wijaya juga memberikan analisis dan ulasan lebih jauh soal bagaimana dunia digital itu bisa memberikan harapan terutama bagi perluasan demokrasi pada bagian partisipasi publik. Silakan Pak Manuel dulu. Ya, makasih, ini menarik sekali Mas Halili tadi mulai dengan kata hope gitu ya. Jadi kita ingat awal tahun 2000-an itu ya, ketika berbagai fenomena demokrasi mengalami kemunduran, bukan hanya di dunia, di Indonesia loh. Banyak negara juga mengalami proses kemunduran. Itu Manuel Castells ya, penulis buku 3 volume tentang The Age of Information itu. Salah satu ketika dia membahas Arab Spring, dia mulai dengan kata yang tadi Mas Halili sebut itu. Apa? Outrage and hope. Social movement in the internet era. Dia membahas Arab Spring itu. Jadi waktu itu sebenarnya apa yang ditulis oleh Manuel Castells itu menggambarkan itu hope yang sangat besar terhadap kehadiran demokrasi digital sebagai alternatif terhadap kebekuan demokrasi gitu. Sebelum itu ya, saya ingin mundur dulu. Dulu kan harapan, tadi saya katakan, bukan hanya di Indonesia, itu fenomena universal. Di Eropa tahun 80-an hal yang sama terjadi, itu yang kemudian disoroti oleh Anthony Giddens itu. Ketika dia bilang apa yang disebut sebagai fenomena post-parliamentary politics. Ketika politik resmi di parlemen, DPR itu ternyata juga mengalami kurang lebih apa yang kita alami sekarang gitu. Hanya extension dari kekuatan-kekuatan industri besar, oligarki gitu. Anggota parlemen tidak lebih dari extension dari kekuatan-kekuatan oligarki gitu. Nah, sebagai respons ketidakpuasan terhadap kebekuan pada tingkat politik formal, di Eropa itu muncul, apa dia pakai istilah migrasi politik dari parlemen ke masyarakat gitu. Muncul gerakan-gerakan apa semacam interest group atau pressure group gitu di publik yang apa yang disebut sebagai political agency, keagenan politik baru di luar partai, di luar parlemen. Ini yang disebut fenomena post parliamentary politics. Mereka ini membangun jaringan lalu menseleksi isu-isu yang everyday politics, kalau apa ya, supaya yang lebih berkaitan dengan kepentingan langsung masyarakat gitu. Dan jaringan mereka ini semakin kuat dan medium yang mereka pakai itu media digital gitu. Nah, itu membangkitkan harapan bahwa ini media demokrasi digital ini suatu fenomena baru yang akan berkembang ke depan sebagai alternatif kebekuan itu. Jadi model yang ada di Eropa waktu itu kemudian kita lihat terjadi di Timur Tengah kan. Seorang pemuda membakar diri di Tunisia ya, negara mana ya? Tunisia ya. Dan kemudian di cover oleh media sosial, jaringan medsos itu oleh teman-temannya, oleh ini yang disebut political agency ini, kelembagaan baru ini. Dengan cepat dia bisa merontokkan tuh rejim-rejim otokratik feodal di Timur Tengah dan menghasilkan harapan ke proses demokratisasi gitu. Saya kira itu juga harapan yang tadinya kita ingin terjadi di Indonesia gitu. Karena tadi kita tidak bisa berharap di saluran resmi. Tadi Mas Widya sudah nyebut itu. Fenomena yang kuat itu sekarang ini kita seolah-olah kembali ke Orde Baru itu. Orde Baru itu kan state corporatism. Negara begitu kuat dan dia mengkooptasi semua seperti oktopus yang apa mengontrol semua jaringan society ini. Mana ada society yang kuat sekarang? Ormas yang besar pun dikasih konsesi tambang masuk ya. Ormas yang lain dikasih kursi. Jadi artinya padahal kan kita bicara demokrasi yang benar itu yang bagus itu. Tadi Mas Wijaya gambarkan dengan bagus. Negara yang terlalu kuat itu cenderung otoriter. Masyarakat yang kuat, negara lemah cenderung anarki gitu. Nah, kita check and balance di tengah-tengah gitu kan. Ternyata itu tadi kita ini menarik ini. Saya respon Mas Wijaya. Jadi kita tadi menaruh harapan yang besar yang tadi Mas Halili sampai ke hope yang besar bahwa demokrasi bisa tumbuh, salah satu alternatifnya melalui demokrasi digital. Ternyata kita dengar tadi fenomena baru yang namanya represi digital ini ya. Saya kira seperti itu.
Ya. Yang situasi yang kita hadapi saat ini gitu. Ada beberapa frasa kunci, tapi kalau tadi ya yang dikomentari Pak Manuel sebelum represi digital kan soal yang tadi dibilang oleh Mas Wijaya sebenarnya soal power balance gitu. Kan harapannya sebenarnya ada di situ ya, ketika keseimbangan political power itu tidak terbangun karena state itu terlalu kuat. Tadi ada bagian yang Mas Wijaya juga sebut soal bagaimana oligarki. Tapi saya ingin keep dulu pada bagian itu. Nanti kita kulik lagi di bagian berikutnya. Tapi di bagian society ini kan ada sebenarnya partisipasi yang seharusnya lebih terbuka gitu ya dengan demokrasi digital ini. Sebenarnya bagaimana partisipasi ini bisa kita boost dengan digital demokrasi untuk memperkuat political power dari elemen society ini, bukan elemen state. Saya pikir itu pertanyaan yang sangat-sangat timely, ya, sangat relevan tentang bagaimana hope itu sebenarnya masih ada. Kebetulan LP3S saat ini bersama dengan Undip sedang ada satu riset yang meneliti penggunaan internet, adopsi digital ya, pada 1644 masyarakat sipil di Indonesia. 1644. Organisasi. Riset masif, riset yang multi years nih, 3-4 tahun. Kita memetakan bagaimana internet itu kemudian digunakan oleh masyarakat sipil untuk sarana komunikasi, sarana membangun jaringan, sarana koordinasi, dan juga sarana untuk mengkampanyekan gerakan mereka. Jadi artinya dari situ kita melihat satu optimisme sebenarnya. Internet ini memungkinkan antar masyarakat sipil untuk berjejaring dengan sangat cepat melalui berbagai media, berbagai kanal. Karena WhatsApp sudah misalnya dianggap tidak aman, maka kemudian beralih ke Signal misalnya dari sisi platform ya. Lalu kemudian melalui Zoom, jadi komunikasi bisa terjadi dengan sangat cepat antar berbagai masyarakat sipil di Indonesia. Tapi juga kita bisa melihat apa yang kita sebut sebagai transnational activism, global activism. Bagaimana masyarakat sipil ini bisa kemudian terhubung dengan kawan-kawan masyarakat sipil yang lain di berbagai negara yang lain. Maka kemudian saat ini misalnya saya juga tergabung di namanya Internet for Trust Global Knowledge Network. Jadi isinya adalah think tank dari berbagai negara dunia yang kita mempromosikan demokratisasi dan moderasi ruang digital ini di berbagai negara ya. Tidak hanya di negara-negara selatan, tapi juga negara-negara utara. Nah, apa yang mau saya sampaikan bahwa sebenarnya kita bisa melihat internet ini sebagai satu harapan untuk menjadi ruang yang memungkinkan adanya satu gerakan yang cepat, gitu. Tidak hanya lintas provinsi atau lintas kota, tapi juga lintas negara. Dan itu saya pikir satu kemungkinan yang dihadirkan oleh internet, oleh teknologi informasi. Di Indonesia sebenarnya kita melihat banyak sekali contoh bagaimana internet ini telah, tadi saya menyebut dunia milenial pada tahun 98, sebenarnya juga yang lebih terbaru itu banyak juga fenomena ya, bagaimana internet ini telah berkali-kali membatalkan kebijakan yang sebenarnya kuat, tapi karena resistensinya begitu kuat akhirnya batal. Misalnya kita dulu pernah mendengar wacana presiden 3 periode. Itu kan gerakannya kan masif, tidak hanya di ranah luring ya, tapi juga ranah daring. Gitu. Lalu kemudian kita masih ingat pada tahun 2014 kalau nggak salah, waktu itu SBY mau mengakhiri periode kedua, dan pada waktu itu ada rencana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Ya masih ingat ya Bang Manuel. Dan waktu itu ada gerakan masif di media sosial, hashtagnya Shame on You SBY di Twitter. Jadi itu saya pikir banyak sekali contoh yang kita bisa temukan tentang bagaimana kekuatan netizen yang maha benar ini, ya kan, gitu kan, itu bisa untuk menghadang gitu rencana-rencana kekuasaan yang bisa membahayakan demokrasi. Jadi kalau dari sisi optimis saya bisa sampaikan itu. Nah dari tadi Arab Spring kan sebenarnya satu contoh bagaimana musim semi Arab ini pada satu peristiwa yang terjadi di Indonesia menginspirasi adanya gerakan sosial revolusi di negara-negara Timur Tengah. Jadi itu juga contoh-contoh yang lain gitu. Nah memang pada akhirnya pertanyaan lebih lanjut adalah kapan atau bila mana internet itu bisa memperkuat gerakan masyarakat sipil dan kapan tidak, kan gitu pertanyaannya.
Nah, inilah yang kemudian sedang kita petakan dalam riset kita. Kita mau melihat kapan gerakan masyarakat sipil itu gagal dan kapan berhasil. Nah, ada hal-hal yang menurut saya perlu diperjelas dalam hal ini. Ada faktor-faktor yang memungkinkan berhasil dan faktor-faktor yang memungkinkan atau tidak memungkinkan keberhasilan. Nah, dalam hal ini kalau dibuat sangat ringkas, pada akhirnya adalah kembali kepada masyarakat sipil itu sendiri gitu. Mereka tidak hanya harus pertama mereka harus literate secara digital. Mereka harus tahu bagaimana menggunakan internet ini untuk gerakan sosial misalnya, untuk memperkuat jaringan, ya kan. Nah, ada juga dua konsep lainnya. Yang pertama adalah digital hygiene. Jadi bagaimana masyarakat sipil ini punya kesadaran tentang menggunakan internet secara higienis ya, secara sehat gitu. Kalau misalnya masyarakat sipil melakukan gerakan sosial lewat WhatsApp ya sangat sangat rentan. Makanya kemudian menggunakanlah Signal misalnya. Dulu Telegram dipercaya tapi kemudian ternyata juga bobol. Nah, lalu ada satu lagi konsep yang lain adalah digital security. Nah, riset kami sebenarnya kita melakukan digital forensik juga, melihat seberapa jauh sih masyarakat sipil ini punya kemampuan pemahaman tentang digital literasi, digital hygiene, dan kemudian digital safety. Dan kemudian hasil dari riset ini setelah kita petakan, kita bekerjasama dengan SafeNet dalam hal ini, kita akan melakukan advokasi kepada mereka sehingga kemudian mereka punya pemahaman tentang digital literasi, digital safety, digital hygiene, dan kemudian juga punya pemahaman untuk menggunakan internet ini untuk menjadikan instrumen memperkuat jaringan, melakukan kampanye politik, ya, mengkampanyekan gerakan mereka. Nah, saya pikir ini adalah tantangan kita. Jadi harapan itu sebenarnya ada gitu. Hanya saja memang butuh ikhtiar bersama. Kalau kita mesti meringkas ya Pak, mengenai apa yang disampaikan oleh Mas Wijaya, sebenarnya di sisi hope itu, di sisi optimistik yang tadi saya bilang, sebenarnya ada 3 kata kunci yang saya tangkap ya. Pertama soal network, kedua connectedness, gitu ya, ketersambung, karena tanpa digital kan kita sebenarnya isolated. Ya ada orang kritis tapi dia tidak bersambung dengan yang lain. Jadi connectedness itu satu hal gitu yang menurut saya ruangnya sebenarnya semakin terbuka dengan digital demokrasi yang kita punya, dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan internet dan lain sebagainya. Yang lain soal literasi yang tadi disebut belakangan, literasi itu penting. Nah, pertanyaannya kemudian apakah kalau kita bicara soal political literacy itu hanya mesti terus didorong di level civil society atau publik secara umum yang tidak terorganisir, yang tidak berhimpun dalam satu organisasi misalnya atau movement tertentu misalnya, dan kalau misalnya kita bicara tadi ya, ternyata internet juga melahirkan pesimisme yang murung-murung itu di awal, jangan-jangan itu juga berkaitan dengan rendahnya political literacy dari publik kita. Mas Wijaya ada komen khusus soal itu nggak? Ya, saya pikir itu pertanyaan yang sangat relevan. Karena kita melihat bahwa literasi digital ya, masyarakat kita harus kita akui bersama dengan literasi politik memang cukup rendah ya. Kita hidup di satu masyarakat yang saya pikir kalau kita lihat di WhatsApp group gitu, kan ada tuh mungkin malah teman kita punya teman dari SD sampai dengan kuliah semua ada di WhatsApp group ya. Keluarga juga. Kita hidup pada masyarakat di mana konten yang berada di WhatsApp itu dipercaya sebagai kebenaran gitu. Saya mendengar juga bagaimana seorang remaja ini contoh nih ya, menunjukkan literasi digital kita rendah, melihat konten di Instagram untuk ini bukan politik sih. Dia menonton bahwa memakai behel itu bisa memperlancar bicara gitu. Sehingga kemudian dia minta sama bapaknya supaya pasang behel gitu. Itu jadi setelah kita tanya-tanya gitu, ternyata karena melihat di Instagram itu mengatakan begitu, jadi percaya itu gitu. Nah, kita hidup di masyarakat yang seperti itu. Kita hidup di masyarakat yang percaya bahwa semua berita, asalkan itu ada www.topimiring.com misalnya, atau capenggunung.com, itu pasti benar gitu. Padahal kita tahu bahwa tidak semua konten yang beredar di WhatsApp group itu benar, dan tidak semua konten berita yang ada www.somethingnya itu benar. Nah, tapi kan kita masyarakat kita masih seperti itu ya, masih percaya. Jadi memang untuk digital literacy ini penting sekali bahwa ada satu kurikulum untuk anak-anak bangsa dari mulai SD bahkan TK ya tentang internet ini. Makanya kemudian ada diskusi yang cukup serius ya tentang
seberapa kelayakan ini ya anak-anak mengakses internet misalnya ya. Dan itu kemudian harus terus-menerus sampai dengan pendidikan tinggi. Jadi dan ini yang menurut saya belum ada di kurikulum kita, masih missing gitu. Dan jadi saya menggambarkannya begini, inilah satu dunia baru yang kita tidak tahu, ya kan? Nah, ini kan kita generasi milenial di atas generasi kolonial nggak ngerti itu apa, ya kan? Lalu kemudian tapi dia sudah hadir bersama kita. Generasi yang baru lahir ini, generasi digital native ini, mereka begitu lahir sudah selfie di ibunya yang selfie gitu kan, dan itu ada gap di sana. Sementara literasinya, kurikulum untuk memampukan literasi itu belum dibangun. Nah itu yang kemudian menjadi problem kita. Nah hanya saja memang harus dikatakan bahwa literasi itu adalah satu proyek yang butuh waktu lama, proyek jangka panjang gitu. Sementara kita dihadapkan pada masalah-masalah yang tidak mau menunggu gitu. Menyeruak di kamar kita setiap hari melalui telepon genggam itu. Jadi ini saya pikir situasi yang membuat kalau kita balik ke gerakan sosial, seringkali keresahan masyarakat sipil ini kemudian tidak diiringi oleh keresahan masyarakat secara luas. Misalnya pada tahun 2019 itu meskipun banyak akademisi, ratusan ribu mahasiswa turun ke jalan, kan publik secara luas baik-baik saja. Makanya survei Kompas, meskipun para akademisi menolak revisi Undang-Undang Kompas, survei di Kompas itu menunjukkan pada 16 September itu sebagian besar publik itu setuju pada revisi Undang-Undang KPK. Nah, jadi ada keterputusan nih antara keresahan masyarakat sipil dan keresahan publik secara luas. Di sini memang ada PR masyarakat sipil ya untuk kemudian mentransformasikan keresahannya menjadi keresahan publik. Baru saat itulah maka masyarakat sipil akan punya power yang mampu mengimbangi kekuatan oligarki. Oke. Nah ini menarik nih karena para sahabat podcast Tiga Ranah Pancasila ini satu isu kajian yang ditekuni juga oleh Mas Wijaya soal yang terakhir tadi soal oligarki itu tadi. Nah sekarang kalau kita lihat misalnya fenomena tadi disebut sebenarnya sama Mas Wijaya, ternyata oligarki itu menggunakan dunia digital juga untuk misalnya disebut tadi manufacturing public opinion bagaimana dia merekayasa opini publik dengan memfabrikasi opini yang berbeda yang itu sebenarnya kepentingan politik ekonomi itu ada di sana gitu. Ada studi khusus mengenai itu nggak Mas? Bagaimana oligarki untuk mengendalikan negara, kemudian dia memanfaatkan teknologi digital. Ya, jadi riset kita tentang cyber troops and influence operation itu di berbagai kasus, mulai dari revisi Undang-Undang KPK, new normal, omnibus law, ya, pemindahan ibu kota. Kita menemukan, jadi kita menanyai ya, informan kita total ada 102 cyber troops, dan kita bertanya kepada mereka. Tidak semua mau mengakui dari mana dapat bayarannya gitu. Tapi sekitar 25% lah mereka menjawab gitu. Dan ada 3 kelompok ya yang mendanai penggunaan operasi pengaruh ini ya. Yang pertama adalah kelas bisnis ya. Jadi mereka yang punya pebisnis, mereka membiayai pergerakan cyber troop ini. Para pebisnis ini terutama pada pemilu seperti 2019 atau 2024 mengapa membiayai cyber troops untuk memenangkannya, memenangkan kandidat ya karena itu investasi mereka. Jadi para pebisnis ini mendekati politisi yang maju kandidat presiden atau wapres ya, dan mereka menggunakan cyber troops untuk mengkampanyekan semacam spin doctors itu yang terjadi ya. Lalu kemudian di sana juga kita mendapatkan keterangan dari para informan bahwa dalam hal ini elit politik ya juga menggunakannya. Jadi elit politik ini digunakan biasanya untuk kampanye dia sendiri. Misalnya ada politisi yang dia pengen maju di DPR atau dia mau maju dalam pilpres misalnya. Atau juga termasuk politisi yang misalnya dia pengen agar namanya tetap beredar supaya dia menjadi menteri di kabinet berikutnya. Nah itu juga membiayai itu. Jadi supaya nama dia muncul di top of mind publik, supaya kebijakannya populer misalnya. Nah yang ketiga kita menemukan bahwa penggunaan cyber troop ini juga dilakukan oleh partai politik. Ya, partai politik juga menggunakan itu. Menggunakan pasukan siber ya.
Nah, jadi itu kalau kita lihat dari sisi pada kasus operasi pengaruh ya untuk propaganda media sosial. Nah, kalau misalnya kita lihat pada serangan digital yang dialami oleh para akademisi, ya, itu kan ada akademisi dari berbagai kota di Jawa dan luar Jawa. Mereka mengalami telepon bersamaan dengan serangan digital yang begitu masif, ya, dan peretasan. Pertanyaannya adalah teknologi apa yang digunakan? Canggih banget. Nah, para aktivis yang menolak revisi Undang-Undang KPK ini adalah para aktivis yang menekuni isu korupsi sejak lama, dan mereka juga dekat dengan KPK. Untuk notabene KPK pada waktu itu menolak revisi Undang-Undang KPK loh, pada saat itu ya. Dan kita tahu bahwa bahkan KPK sekalipun tidak punya alat penyadapan, alat pesan secanggih itu. Gitu. Nah, alat yang begitu mahal ya untuk melakukan peretasan itu dan begitu canggih itu tidak bisa dibeli oleh orang-orang kaya biasa. Jadi misalnya Mas Halili punya duit banyak nih dan pengen beli itu nggak bisa, karena itu nggak dijual di pasaran. Kecuali Mas Halili punya koneksi ya, karena kan butuh license gitu untuk membeli alat itu. Ya kan, butuh jalur-jalur resmi gitu. Jadi misalnya ada orang kaya Indonesia tiba-tiba dia pengen beli Pegasus misalnya, nggak bisa, butuh pengetahuan tertentu. Nah, disitulah kita melihat bagaimana oligarki ya yang berbagai literatur menyebutnya sebagai elit yang kaya dan berkuasa, itu mereka bekerja bersama-sama. Nah, kalau punya power, punya akses pada kekuasaan dan juga punya duit, barulah memungkinkan untuk melakukan itu. Jadi di sanalah kemudian kita melihat bagaimana oligarki ini kemudian menjadikan internet sebagai ruang yang seharusnya bisa memperkuat demokrasi, justru menjadi ruang untuk melakukan represi dan juga melakukan manipulasi opini publik. Itu yang saya pikir kabar yang sayangnya tidak menggembirakan. Iya, betul. Jadi oligarki membajak juga digital. Iya, dia bajak digital. Tapi memang kalau kita balik ke bagian sebelumnya yang tadi disebut oleh Mas Wijaya, itu saya catat betul soal bahwa internet itu bisa meningkatkan public pressure gitu, sehingga satu kebijakan bisa dibatalkan. Nah, sekarang kan berarti ini kompetisi terbuka nih, kuat-kuatan. Siapa yang kuat? Iya, betul. Nah, sekarang kalau bicara objektif saja, Mas Wija, sebenarnya sekarang ya trennya ya, terutama di tadi disebut soal demokrasi muda. Sialnya kita belum tua, sudah muda lagi, bahkan jadi anak kecil lagi. Nah, tren bahwa internet itu bukan hanya dimanfaatkan kita gitu ya. Saya sebut kita lah ya, kita untuk menambah tekanan publik agar satu kebijakan yang tidak pro publik itu bisa kita halau gitu, bisa kita cegah, bisa kita batalkan bahkan gitu ya. Tapi di sisi yang lain ada oligarki yang punya uang banyak gitu, yang kita pun tidak bisa membeli platform tertentu untuk melakukan sesuatu tertentu demi mewujudkan kepentingan ekonomi politik dia. Nah, kalau Mas Wijaya itu secara objektif melihat sebenarnya ton cemas, murung, dan ton senyumnya itu kuat yang mana gitu sebenarnya? Kalau melihat dinamika misalnya tadi partisipasi publik atau represi yang secara objektif terjadi di negara kita. Saya mau nggak mau harus menyitir Gramsci untuk menjawab pertanyaan sulitnya Mas Halili ini ya. Gramsci itu pernah bilang bahwa I am an intellectually pessimist but optimist in the heart gitu. Jadi kalau kita melakukan studi yang empirik dan objektif, memang banyak sekali tanda-tanda yang membuktikan bahwa situasi hari ini tadi disebut tidak baik-baik saja ya, karena internet yang tadinya menjadi ruang bagi masyarakat sipil untuk memperkuat dirinya perlahan-lahan dikooptasi oleh oligarki. Karena mereka punya modal, ya, mereka juga punya kekuasaan, dan mereka terorganisir. Karena pasukan siber itu mereka terorganisir. Dan masyarakat sipil sekarang gini deh, bayangkan satu situasi di mana 1,5 juta percakapan di-create untuk mendukung revisi Undang-Undang KPK atau new normal. New normal itu di Indonesia ada 150 ribuan ya kata new normal ditweetkan pada waktu itu. Padahal di Amerika itu hanya 20 ribuan, di Australia 5 ribuan, di UK hanya ribuan saja. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat Indonesia jauh lebih pintar bahasa Inggris daripada Amerika, Australia, Inggris kan? Nah, siapa yang bisa menandingi produksi konten jutaan dalam tempo sekejap? Masyarakat sipil seaktif-aktifnya dia nge-tweet untuk meng-counter isu, sehari mungkin Mas Halili bisa posting berapa gitu kan? Nggak mungkin 1,5 juta kan gitu. Nah, jadi
keadaan ini, jadi saya selalu melihatnya sebagai oligarki ini mengkonsolidasikan dirinya dengan begitu cepat, sedangkan masyarakat sipil tergopoh-gopoh untuk mengkonsolidasikan diri. Mereka terfragmentasi, belum lagi tadi godaan untuk merapat ya, kekuasaan, mendapat konsesi dan sebagainya. Jadi secara objektif memang situasinya semakin kesini masyarakat sipil semakin lemah gitu. Nah, tapi kan kita harus optimis ya dalam hati. Menurut saya forum-forum podcast seperti ini yang banyak itu menurut saya adalah satu dulu yang Habermas sebagai ini ya public sphere ya, tapi saya menyebutnya sebagai digital public sphere yang masih memungkinkan kita untuk melakukan counter narasi. Nah, hanya saja memang pertanyaannya adalah bagaimana supaya counter narasi ini bisa kemudian saling terkoneksi dan kemudian menjadi kuat gitu. Bagaimana misalnya ketika ada satu isu yang oleh kekuasaan dicoba untuk digiring opini melalui cyber troops dan sosial media propaganda itu, masyarakat sipil bisa mengcounter itu secara masif dan bersamaan juga. Nah, itu saya pikir tantangan yang nyata yang kita hadapi jika kita ingin bisa sekurang-kurangnya mengimbangi ya, belum menjinakkan oligarki tapi mengimbangi lah gitu, atau melawan atau menantang oligarki. Ada cerita baik nggak Mas Wijaya soal keberhasilan? Saya suka dengan tadi ada sejumlah masyarakat sipil yang berpikir soal bagaimana mengcounter kan. Ya kan ini kan situasi yang sebenarnya bisa, situasinya kan netral, ruangnya netral, tapi siapa yang bisa memanfaatkan itu kan cerita lain berikutnya. Tapi intensi untuk mengcounter ini kan harus kita mobilisasi terus ya, betul, karena kita mesti dorong terus, karena kalau tidak ruang ini dipakai oleh kelompok sebelah. Kalau tadi Mas Wijaya bilang ada oligarki yang merebut ruang ini gitu, itu kan akan jadi cerita buruk tentu saja bagi demokrasi kita. Nah, ada nggak cerita baik tentang keberhasilan mengcounter upaya dari oligarki untuk memanipulasi kita atau bahkan merebut ruang itu? Seperti yang tadi saya sampaikan ya, sebenarnya ada banyak contoh di mana kita bisa mengcounter. Shame on you SBY pada ujung kekuasaan SBY itu salah satunya. Dan mari kita tidak lupa pada kasus yang lebih baru ya, Presiden 3 periode itu kan pada waktu itu sudah begitu dekatnya itu, sudah hampir terjadi pada waktu itu ya kan. Kita juga berhasil. Lalu kemudian yang terbaru lagi, bagaimana sebenarnya setelah berhasil mengubah konstitusi untuk meloloskan cawapres ya yang sebenarnya masih di bawah umur, lalu kemudian menurut konstitusi ya, lalu kemudian bisa maju untuk mencalonkan diri sebagai presiden, kan ada juga upaya untuk mengubah undang-undang pilkada, ya kan? Lalu kemudian supaya ada juga calon yang masih sangat muda, anaknya mantan presiden bisa maju kan begitu. Tapi pada waktu itu ada protes yang luar biasa, Indonesia gelap gitu. Ya kan, ada gerakan luar biasa dan salah satunya adalah di ranah digital masif gitu. Indonesia gelap, darurat demokrasi, darurat konstitusi dan seterusnya dan sebagainya. Akhirnya dibatalkan. Jadi artinya ruang digital ini memang saya setuju ini adalah ruang di mana ada berbagai kekuatan bertarung di situ. Nah, di sini memang tinggal bagaimana kita pandai-pandai mengatur stamina masyarakat sipil ini untuk terus melawan. Nah, ketika kita bisa merebut ruang ini, maka kita bisa untuk merebut kendali atas nasib dari demokrasi kita. Nah, hanya saja memang perlu saya sampaikan juga butuh energi di sini, ya. Butuh energi dan butuh tadi Mas Ali sebutkan ya, butuh network gitu ya, butuh koordinasi dan saya pikir kesadaran tentang ini akan membuat kita menyadari tentang pentingnya mengatur energi ini dan menjaga ya dan melihara network ya, konektivitas antara masyarakat sipil tidak hanya di Indonesia tapi juga lintas negara. Karena menurut saya peluang itu akan berkuat juga daya gedor dari masyarakat sipil itu. Kalau kita bicara ini kan sebenarnya tadi ya praktik baik itu keberhasilan itu ya, itu tentu saja kita tidak bisa semata-mata letakkan dalam perspektif yang agak bias urban gitu ya. Kita juga mesti pikirkan tuh Republik ini kan ya luas. Banyak luas dan ada masyarakat tradisional yang mereka tidak punya ruang anak-anak urban gitu, jaringan urban, gerakan-gerakan masyarakat urban.
LP3S atau Mas Wijaya secara pribadi punya ini nggak, cerita baik yang bisa di-share nggak? Untuk itu, untuk literasi digital. Betul, untuk ini Pak Manuel, untuk meningkatkan optimisme kita agar nggak hanya di hati saja gitu. Jadi kan kita kalau kita menggunakan narasi besar dalam konteks keindonesiaan ya kan, sebenarnya ini ruang mestinya bisa dimanfaatkan oleh semua gitu kan. Ada masyarakat rural, ada masyarakat yang selama ini tidak punya akses gitu. Saya sebutlah misalnya perjuangan masyarakat adat. Iya. Ada nggak cerita baik untuk mereka bisa mengcounter dalam mengcounter gerakan-gerakan di battleground yang tampaknya sudah mulai ada upaya untuk direbut ya oleh kelompok oligark gitu. Saya pikir itu sangat ada ya. Kita tahu cerita Semen versus Samin. Jadi filmnya Watchdog itu bagaimana masyarakat adat di suku Samin itu di Rembang sana, mereka saatnya tidak ada internet, kita susah bayangkan bahwa mereka bisa sampai Jerman tuh. Kan itu protesnya kan sampai ke Jerman. Ya, jadi karena ada film Watchdog ini, YouTube yang bisa ditonton oleh ratusan ribu orang, maka dia punya daya tekan yang luar biasa, dan itu kemudian didengar sampai perusahaan yang di Jerman gitu. Nah, saya pikir itu satu contoh bagaimana kita tidak bisa membayangkan masyarakat yang ada di Samin yang terpencil itu bisa kemudian diketahui oleh banyak orang, ditonton ratusan ribu orang, sehingga mungkin malah sekarang sudah jutaan ya, sehingga kemudian isunya itu menjadi isu nasional, bahkan isu dunia. Nah, saya setuju untuk tidak melihat kemenangan dan kekalahan sebagai suatu hal yang selesai sekarang gitu. Mungkin sekarang nasib teman-teman yang melakukan gerakan di level akar rumput ya, tidak hanya di Samin tapi juga di berbagai pulau daerah terpencil mungkin belum menang gitu. Dalam tanda kutip ya, belum menang. Tapi saya pikir ini menciptakan raise public awareness tentang bagaimana semakin banyak orang yang tahu bahwa ada perjuangan ini. Dalam teori di relationship itu ada yang namanya witnessing. Jadi membuat semakin banyak orang menyaksikan, mengetahui adanya penyalahgunaan kekuasaan saja itu sudah kemenangan sendiri. Kalau kita lihat kemenangan tidak melulu bahwa ini secara formal kebijakannya menang lolos apa enggak ya. Bahwa semakin banyak orang menyadari adanya berbagai penyelewengan kekuasaan misalnya dalam berbagai kebijakan, itu saja sudah satu kemenangan tersendiri. Untuk Samin tuh ada film Samin versus Semen, itu kan satu kemenangan menurut saya ketika kemudian isunya menjadi perhatian dunia. Nah, internet memampukan itu, dan saya pikir kalau kita merenungkan hal itu, maka saya pikir kita punya alasan untuk optimis. Ya. Ini bagus sekali soal yang tadi Mas Wijaya mengingatkan soal kasus Samin versus Semin itu kan itu internet kan punya peran besar ya untuk membuat kita menjadi dalam tanda petik memetik kemenangan gitu ya, sehingga perjuangan tradisional itu bisa dikenal luas, bisa diketahui dan kemudian semua orang berempati ada dan terlibat bahkan dalam gerakan itu. Nah, cuman pertanyaannya kemudian ada fakta pemadaman internet di Papua kan. Kalau itu ya, maksud saya kalau kita baca dari konteks besar selalu saja ada cara negara untuk melimitasi gitu itu tadi, agar represi digital. Itu ada komentar khusus soal itu nggak, Mas? Ya, saya pikir itu satu hal yang harus kita sadari ya. Satu sisi kita sudah bicara tentang AI gitu, artificial intelligence gitu. Tapi ada dunia yang kita masih bicara tentang AI sebagai akses to internet. Jadi masih ada banyak tempat di Indonesia sebenarnya yang tidak punya akses terhadap internet gitu. Termasuk yang karena belum dibangun infrastrukturnya, termasuk yang diputus ketika melakukan kritisisme. Dalam temuan LP3S terhadap 1644 masyarakat sipil itu, ternyata pola itu pemutusan hubungan internet ketika melakukan kritisisme itu juga menjadi satu pola yang lain. Nah ini mau nggak mau saya harus kembali menggambarkan situasi yang tidak menerbitkan optimisme memang. Ini menarik topik ini. Kita bisa 2 jam 3 jam nih. Masalahnya kemudian nggak mungkin podcast ini 2 jam atau 3 jam. Ini menarik sekali. Banyak hal yang kita bisa ungkap dan kemudian kita kulik sebenarnya. Tapi ujungnya sih kita mesti bilang bahwa kita mesti optimis. At least dia dalam hati gitu. Tapi jangan lupa optimisme dalam hati itu selemah-lemah iman. Wadalikat apel iman kira-kira gitulah. Makanya
menurut saya memang beberapa hal yang tadi disebut oleh Mas Wijaya soal network, soal connectivity gitu ya, connectedness situasi kita mesti bisa tersambung dengan yang lain, itu difasilitasi oleh internet dan itu harus kita manfaatkan. Yang lain misalnya soal digital literacy, soal digital hygiene tadi ya, digital safety, digital security, itu hal-hal juga yang mesti kita sadari untuk kalau kita tidak punya perhatian pada itu, ya kita bisa dengan gampang didoxing, dibobol gitu ya, dihack gitu kan. Nah, seperti itu sehingga menurut saya dalam konteks mendidik publik secara umum sebenarnya ini ruang netral. Kita optimis bahwa ini akan menjadi ruang kita bersama di tengah kejumutan di ruang faktual. Masih ada ruang di virtual di mana kita bisa meningkatkan political pressure kita bisa meningkatkan partisipasi publik kita, meskipun kita mesti katakan secara objektif bahwa di depan mata ada digital repression gitu. Ada represi digital yang sudah digambarkan oleh Mas Wijaya tadi bentuknya 1, 2, 3. Ada optimisme. Kira-kira itu. Sahabat podcast Tiga Randa Pancasila, tidak terasa diskusi kita ini luar biasa ini, dan kita bisa ketemu lagi di waktu-waktu yang lain ya, di sesi yang kurang lebih panjang lagi berbicara soal tata kelola demokrasi kita. Digital salah satu aspek, tapi yang lain ya kita mesti membincang juga secara lebih dalam, misalnya tetap optimis. Ya, parliamentary demokrasi itu kan juga mesti kita pikir gitu. Post parliamentary politics. Post parliamentary politics itu kan ruangnya sebenarnya juga tersedia di dunia digital dengan memanfaatkan ruang digital, dengan memanfaatkan internet, dengan memanfaatkan jaringan yang ada, yang pada masa yang lalu itu rasanya tidak mungkin, tapi sekarang menjadi sangat mungkin. Jadi mungkin. Kalau di masa lalu kayaknya kita tidak punya ruang untuk dalam tanda petik ngata-ngatain politisi yang bikin kebijakan tidak benar, tidak berpihak pada kemaslahatan bersama publik gitu. Dan sekarang menjadi mungkin untuk mengkritisi. Betul. Dan political. Dan pengalaman Eropa yang tadi saya sebut dulu sama gitu, pesimis gitu loh. Karena kekuatan oligarki itu begitu kuat, termasuk dia masuk di ruang digital. Ternyata karena itu daya tahan itu diperlukan itu. Stamina itu hanya dimungkinkan kalau kita tadi yang masalah membangun jaringan yang kuat. Karena itu jaringan itu kata kunci itu, network society. Itu semua studi itu sudah membuktikan itu. Yang kedua itu yang disebut fenomena always online. Selalu terhubung. Dan tadi yang bagus saya kira itu tadi digital literacy, safety, dan saya harapkan satu masalah Ali dan Mas Wijaya, kita membangun jaringan political agency yang banyak gitu. Dan itu lebih dimungkinkan dengan perkembangan digital ini. Kira-kira begitu. Itu akhir dari podcast kita. Sudah selesai dan harus kita selesaikan karena soal waktu. Dan saya kira para sahabat podcast Tiga Randa Pancasila akan terus antusias menyimak kita bersama di sesi-sesi kita yang lain. Banyak hal kita bisa bincangkan, at least karena kalau kita tidak memperbanyak ruang untuk bicara, maka sebenarnya kita memperdalam isolated di situ, di mana kita kemudian hanya menyimpan sendiri keresahan kita terkait dengan situasi faktual yang kita hadapi. Atau sebaliknya, kalau kita tidak punya ruang untuk berbicara, kita jangan-jangan berpikir inovatif, kreatif, ada hal-hal baik yang kita bincang, tapi karena tidak dibincangkan, itu tersimpan saja di kepala kita, dan itu pasti akan menjadi fatigue ya. Kita akan berada pada situasi lemah dan lelah, dan kita kemudian pesimis dengan keadaan. Itu tidak kita harapkan. Begitu akhir dari diskusi kita tentang digital demokrasi. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Wijaya, terima kasih Pak Manuel. Terima kasih Mas Rudi. Terima kasih.